Bahrul Ulum. Tepuk tangan ya Bahrul Ulum. Ya, masih semangat. Monggo kali disambi niku sing tengah jam. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar, tua ataupun muda, janda ataupun duda, yang sudah menikah bahkan yang belum menikah pun wajib dan harus menuntut ilmu. Setelah kita paham, maka setelah itu pun kita harus mempraktekkan, memanfaatkan, dan mengamalkan. Dan dalam mencari ilmu itu penting dan membutuhkan adanya musyawarah, karena dalam musyawarah kita akan menemukan dan menjadikan pemahaman kita lebih luas. Ayo teman-teman, kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifatata wal istifatata wal hissa ala tamassuqi bi kitabillahi wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam was salahil akiba. Amin. Everybody do the bump, yeah. Let me see the big jump, let me see the big jump. Everybody do the bump, hey. Let me see the big jump, let me see the big jump. Everybody do the bump, yeah. Let me see the big jump, let me see the big jump. Everybody do the bump, hey. Let me see the big jump, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kalian telat? Maaf, kami tadi tiktokan dulu. Astagfirullah. Hari ini kita musyawarah apa ya? Safinatun Najah. Baik, buka halaman 17, yaitu faslun furudul wudu'i sittatun.
Munarah, Sukinah, Mawadah, kenapa kalian bertiga bawanya kitab Jurmiyah? 23 makan kebab. Maaf, kami salah kitab. Karena kalian bertiga gak bawa kitab Safinah, tugas kalian membahas nahwu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu isitatun, yaitu fasal menerangkan fardunya wudu ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu utawi kang dingi iku an-niyatu niat. Adapun fardunya wudu yang pertama yaitu niat. Fardunya wudu yang pertama kan niat. Di dalam syarah kitab Safinatun Najah itu terdapat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, yang artinya amal itu tergantung niat dan semua pekerjaan atau perintah itu tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fardunya wudu yang kedua yaitu asani hasul wajih, yaitu membasuh wajah. Asalisu hasul yadaini al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Adapun niat di dalam syarah Safinatun Najah yaitu an-niyatu inda awwalu ghusli juz'an minal wajhi, bahwasanya niat itu dilakukan ketika bersamaan dengan membasuh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u masu sayyi'in minar ra'si, yaitu adapun fardunya wudu yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, dan al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu fardunya wudu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dan as-sadisu at-tartibu, yaitu fardunya wudu yang keenam yaitu tertib berurutan. Sekarang giliran kalian bertiga, dimulai dari Munarah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz wudu itu kedudukannya menjadi mubtada, sedangkan mubtada itu wajib adanya khobar. Khobarnya lafaz wudu, yaitu lafaz sitatun. Iya, betul itu Munarah. Iya, pada lafaz wudu itu wajib dibaca rafa karena menjadi mubtada. Adapun alamatnya i'rab rafa ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Terus yang dinamakan mubtada yaitu isim yang dibaca rafa seperti dari amil lafzi, dan adapun jainnya yaitu al mubtada'u wal ism marfu'ul ari anil awmil lafziyati, dan yang dinamakan khobar yaitu isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada, dan adapun jainnya yaitu wal khobaru wal ism marfu'ul musnadu ilaihi nahwu qaulika zaidun qaimun wa zidani qaimani wa ziduna qaimuna. Ma ingdana syu'al. Na'am, nahnu indana su'al. Oh ya teman-teman, apakah aku boleh bertanya? Tentu boleh, Sitai. Fardunya wudu yang kedua kan membasuh wajah. Terus bagaimana ketika ada seseorang membasuh wajah namun dalam keadaan wajahnya ada bedak, eyeshadow, dan lipstick? Oh ya, jadi gini, orang yang berwudu dalam keadaan memakai bedak, lipstick, eyeshadow, bahkan maskara, yang waterproof lagi, itu wudunya dihukumi tidak sah karena semua hal tersebut tadi itu menghalangi meresapnya air ke dalam kulit. Paham sih, Tai? Ya, aku sudah paham. Terima kasih, Maimunah. Oh ya teman-teman, apakah aku boleh bertanya? Tentu boleh, Romlah. Fardunya wudu yang ketiga kan membasuh tangan sampai ke siku-siku. Lalu bagaimana ketika seseorang tersebut tidak mempunyai tangan? Oh ya, jadi gini, diterangkan dalam kitab Fathul Qorib, orang yang berwudu dalam keadaan tidak mempunyai siku-siku, yaitu wudunya dengan cara dikira-kirakan. Paham, Ramlah? Ya, aku sudah paham. Terima kasih ya, Maimunah.
bolehkah aku bertanya? Tentu boleh, Syumil. Kan fardunya wudhu yang terakhir adalah tertib. Terus apa yang dinamakan dengan tertib? Oh ya, jadi gini Sumil. Jadi ketika ada orang yang wudhu lupa tidak tertib atau berurutan, itu wudhunya tidak sah karena tidak berurutan. Paham Sumil? Ya, aku sudah paham. Terima kasih Maimunah. Munara. Teman-teman, dalam mencari ilmu, kita harus tahu kegunaannya ilmu tersebut. Seperti contoh, ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu sehari-hari. Karena dalam ilmu fikih kita tahu bagaimana tata cara kita sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan di dalam kitab Al-Ala yang bersyiin, tafaqqa fa innal fida afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidid. Ngaji yo fikih krono ngunggule lan nuduh ke maring bagus lan wedi Allah luwi jejeke. Dan ilmu tauhid adalah cara mengetahui Tuhan kita. Lalu siapa Tuhan kita? Diterapkan di dalam kitab risalah awal, yaitu Allah kang wajib anane, kang muhal ora anane, kang wis agawe Allah ing pitung langit lan pitung bumi lan saisine pisan lan kan berbangsa Allah ing makhluk kabeh. Artinya Allah itu wajib ada dan tidak mungkin Allah tidak ada. Terus mana buktinya? Buktinya dunia ini dan seisinya. Karena dunia ini harus ada yang menciptakan. Dunia ini tidak akan muncul dengan sendirinya, iya kan? Dunia ini wajib ada yang menciptakan, dan yang menciptakan yaitu Allah yang bersifatan dengan sifat wujud. Ilmu nahu yaitu ilmu yang biasa disebut dengan ilmu alat, yaitu ilmu bagaimana cara agar kita bisa membaca kitab, agar tahu arti dari baca kitab. Dan dalam belajar ilmu nahu juga harus diselangi dengan belajar bahasa Arab. Dan di zaman sekarang belajar atau menghafal bahasa Arab itu tidak sulit loh, bahkan tidak bosankan karena dilaku loh. Iya, betul banget itu. mari kita belajar dan menghafal bahasa Arab. Ismun badan, lihmun daging, syahmun gaji dan adhamun itu tulang. Syaribun artinya kumis, liyah artinya jenggot, pinsirun kelingking, kolbun hati, oh kolbun hati. Rosun kepala, syarun itu rambut, syabhatun dahi dan ainun itu mata, anfun itu hidung, hadun pipi, famun mulut, udunun telinga, yadun itu tangan, dan sinun itu artinya gigi, batun artinya perut, dan rijun artinya kaki, dan sinun itu artinya gigi, batun artinya
jismun badan, lehmun daging, syahmun gaji dan adhamun itu tulang. Syaribun artinya kumis, liyah artinya jenggot, binsirun kelingking, kolbun hati, oh kolbun hati. Roksun kepala, syarun itu rambut, syabhatun dahi dan ainun itu mata, anfun itu hidung, hadun pipi, famun mulut, udunun telinga, yadun itu tangan, dan sinun itu artinya gigi, batun artinya perut, dan rijlun artinya kaki, dan sinun itu artinya gigi, batun artinya perut, dan rijlun artinya kaki. Lehmun daging, syahmun gaji dan adhamun itu tulang. Syaribun artinya kumis, liyah artinya jenggot, binsirun kelingking, kolbun hati, oh kolbun hati. Roksun kepala, syarun itu rambut, jabhatun dahi dan ainun itu mata, anfun itu hidung, hadun pipi, famun mulut, udunun telinga, yadun itu tangan, dan sinun itu artinya gigi, batun artinya perut, dan rijlun artinya kaki, dan sinun itu artinya gigi, batun artinya perut, dan rijlun artinya kaki. Jadi mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian drama dari kami MDA Bahrul Ulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Keren, 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 keren. Tutore sinten iki? Apa kamu tahu Mail? Walaupun kita sibuk dengan TikTok, tapi tidak lupa dengan mencari ilmu. Ingat Mail.